Jelang akhir tahun, impor Indonesia masih lesu. Pada November 2020, impor turun 17,46% secara tahunan menjadi 12,66 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara itu, nilai ekspor pada November naik 9,54% menjadi 15,28 miliar dolar Amerika Serikat. Peningkatan ekspor terjadi pada komoditas lemak dan minyak hewan nabati, bahan bakar mineral, besi dan baja, biji hingga peralatan mekanik. Lesunya impor ke tanah air selama pandemi COVID-19 membuat neraca perdagangan Indonesia surplus 2,6 miliar dolar Amerika Serikat sekaligus menjadi surplus selama 7 bulan beruntun di tahun ini. Secara total, neraca perdagangan surplus 19,6 miliar dolar Amerika Serikat pada Januari hingga November 2020. Realisasi ini lebih baik dibandingkan periode yang sama di tahun 2019 yang justru mengalami defisit 3,1 miliar dolar Amerika Serikat. Hingga akhir Oktober 2020, posisi utang luar negeri Indonesia naik 3,3% year on year menjadi 413,4 miliar dolar Amerika atau sekitar 5.858,29 triliun rupiah. Utang luar negeri itu terdiri dari utang sektor publik sebesar 202,6 miliar dolar Amerika Serikat dan sektor swasta termasuk BUMN sebesar 210,8 miliar dolar Amerika Serikat. Kenaikan ULN Oktober ini lebih rendah dari kenaikan ULN pada September yang mencapai 3,8%. Meski begitu, rasio utang luar negeri Indonesia terhadap produk domestik bruto pada akhir Oktober 2020 sebesar 38,8%. Bank Indonesia menilai struktur ULN Indonesia tetap sehat, tercermin dari besarnya pangsa utang luar negeri berjangka panjang yang mencapai 89,1%. Penjualan mobil di tanah air mulai mengalami peningkatan jelang akhir tahun. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia, Gaikindo, penjualan mobil November secara wholesale naik 9,8% secara bulanan. Ini artinya, dari penjualan 49.018 unit per Oktober menjadi 53.844 unit pada bulan lalu. Penjualan mobil November 2020 secara wholesale masih anjlok, 41% secara tahunan. Di masa pandemi ini, Gaikindo memperkirakan penjualan mobil hanya di kisaran 525.000 unit. Namun, pada 2021, Gaikindo menargetkan penjualan akan kembali naik menjadi 750.000 unit. Masyarakat harus lebih bersabar untuk merasakan transportasi umum LRT Jabodebek, sebab hingga di penghujung tahun 2020, penyelesaian proyek kereta ringan itu baru 80%. Adikarya, selaku kontraktor proyek menargetkan LRT Jabodebek beroperasi Juli 2022. Secara rinci, kontraktor plat merah ini memprediksi fisik dan sistem completion akan rampung pada Oktober 2021. Sementara fisik yang bersifat heavy maintenance selesai di Desember 2021. Setelah itu, dibutuhkan tes fungsi terhadap tingkat otomatisasi pada kereta yang membutuhkan waktu hingga 8 bulan. Dibutuhkan beberapa proses yang harus dilalui LRT Jabodebek untuk benar-benar bisa beroperasi secara komersial alias mulai mengangkut penumpang pada tahun 2022. Jelang akhir tahun 2020, pemulihan ekonomi China meluas ke berbagai sektor. Penjualan retail sebagai indikator utama tren konsumsi di negara dengan populasi terbesar di dunia itu tumbuh sebesar 5% dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan itu juga menandai bulan keempat berturut-turut retail China yang terus berekspansi. Tak hanya itu, produksi industri sebagai ukuran output manufaktur, pertambangan, dan utilitas dalam ekonomi China bisa tumbuh 7% dari tahun sebelumnya. Juru bicara Biro Statistik Nasional Fu Yunghee menyatakan produksi dan permintaan China terus pulih secara stabil pada kuartal 4 dan pertumbuhan ekonomi diperkirakan membaik jika dibandingkan dengan kuartal ketiga. Yunghee juga mengatakan pada tahap berikutnya China diharapkan menjadi satu-satunya negara dengan pertumbuhan positif sepanjang tahun 2020 di antara ekonomi utama dunia yang tertekan akibat pandemi COVID-19.